layar kaca, ia tak pernah alpa perannya sebagai ayah. Apalagi usia sang putra benar-benar usia yang butuh kasih sayang sang ayah. Karena aku gak percaya sama sekali, nggak tipe anak rebel yang kayak apa sih gitu loh, nggak pernah ngerasain, nggak pernah dikasih lihat. Waktu itu teman-temanku pernah kesurupan di sekolah aja, aku kayak kok nggak, aku nggak kesurupan, dia ada di situ agak jauhan dikit. Jadi aku harus milih melek tapi aku harus ngeliat dia, atau aku merem tapi ada di sini. Pada saat itu aku teriak kenceng banget. Percaya diri mengklaim si paling logis dan anti mistis. Prilly Latukonsina kena batunya. Kekasih Omara Esteglal ini kena teror makhluk mistis. Kisah Prilly didatangi sosok makhluk gaib menyeramkan terjadi di kamarnya sendiri, yang terus mengintai, mengawasi Prilly hingga menjelang azan subuh. Aku ngedenger ada orang tuh ngetok-ngetok. Jadi ini kasur, ini kamar mandi, ini lemari. Jadi aku ngedengernya tuh arahnya dari samping kamar mandi lah. Tok. Ini udah tengah malam, masa iya masih renovasi rumah jam segini gitu kan. Udah bete-bete, terus aku nengok ke arah lemari aku. Gila, aku langsung merinding. Ini jelas banget sosok nenek-nenek. Rambutnya segini, terus dia tuh kayak megang kayu atau megang apa yang ngetok-ngetok si lemari. Pintu lemari aku gitu, dia ketok-ketokin gitu. Nah kalau aku merem, aku ngerasa si nenek-neneknya itu tuh ada di sini aku kalau aku merem. Tapi kalau suaranya deket banget. Suaranya dekat. Tapi kalau aku melek, dia ada di situ agak jauhan dikit. Jadi aku harus milih melek tapi aku harus ngeliat dia, atau aku merem tapi ada di sini. Akhirnya aku memilih melek ngeliat ceiling. Tapi kan ujung mata kita ngeliat kan. Lihat. Dan dia diam aja gini. Cuma diam aja gini. Teror makhluk horor menyerupai nenek menyeramkan yang mengintai di balik kamar. Ternyata bukan satu-satunya pengalaman mistis terakhir Prilly Latukonsina. Entah gara-gara satu dekade membintangi film horor, Prilly benar-benar nyata punya teman makhluk tak kasat mata yang tak kenal waktu datang mengganggu. Bangun tidur melek langsung nyari makan. Jadi Jadi udahlah aku ke dapur sendiri bikin roti bakar sendiri terus aku makan di meja makan. Terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang megang kaki aku nengok gini. Terus saat itu aku teriak kenceng banget. Jadi aku dipegang kakinya, aku ngeliat gini, aku ngeliat cewek megang kaki aku dan dia itu bentukannya kurus banget, terus rambutnya basah. Itu yang aku ingat. Ya, sejak membintangi film layar lebar horor, benar-benar membuka mata batin artis berdarah Maluku ini melihat makhluk tak kasat mata yang bergentayangan di rumahnya. Aku itu sering disamperin sama mereka dan mereka tuh suka ngasih tanda. Jadi kalau dulu misalnya kayak si Teh Risa tuh kayak Peter CS mau ke kamu gitu, si Teh Risa. So kayak oke, ada barang warna pink nggak di kamar kamu gitu? Ada. Oh ya udah, mereka suka. Terbukanya mata batin Prilly sampai melihat nyata makhluk tak kasat mata seakan jadi kutuk atas sikap Prilly yang sebelumnya anti mistis dan memproklamirkan diri si paling logis. Makhluk mistis silih berganti meneror dan mengintai malam-malam Prilly Latukonsina. Aku langsung bilang sama mamaku, aku diliatin lagi, makanya kamu sih suka nantangin gitu-gitu. Buat saya yang semua orang kadang-kadang juga bilang kita eksploitasi apa, enggak sih. Di tengah situasi bahagia dengan karya film terbarunya, Baim Wong justru diserang tudingan panas. Aktor yang kini lebih menikmati menjadi produser dan sutradara ini malah dituding melakukan eksploitasi terhadap kedua anaknya Keanu dan Kenzo. Berawal dari sering mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting, Baim kemudian mengajak mereka ikutan syuting. Bahkan dalam film-film karyanya, Baim selalu melibatkan Keanu dan Kenzo. Jangan, lihat atas. Nama gua. Ini Keanu, Ian, semuanya harus bisa jawab. Kan bisa jawab. Apa itu? Oh, 2. Tudingan
tak sedap ini diduga dari pihak Paula Verhoeven. Mengingat mantan istri Baim ini berulang kali mengeluh karena merasa dipersulit untuk ketemu, apalagi berkumpul dengan Keanu dan Kenzo. Padahal awalnya Paula mengaku senang dan mendukung bakat anak-anaknya dalam bermain film. Kalau aku sih sebenarnya terserah anaknya aja sih, ngajarin mereka juga untuk berani berkreasi juga gitu. Karena kan juga masih kecil juga ya, jadi ya ikutin dulu lah. Tapi sejak menjelang Ramadan, hubungan Baim dan Paula meruncing lagi. Hal ini dipicu lantaran kabarnya Baim hanya mengizinkan Paula bertemu dengan Keanu dan Kenzo sebulan sekali. Hal itu jelas membuat Paula kecewa. Apalagi ia sampai memohon untuk diizinkan menikmati Ramadan dengan anak-anak. Tapi Baim baru mengizinkan Paula bertemu dengan anak-anak saat Lebaran, usai anak-anaknya syuting film. Pokoknya apapun yang anak-anak sedang sama aku, alhamdulillah kita menikmati berapapun waktunya, berapa lama waktunya kita. Nggak penting berapa banyaknya sih sebenarnya, tapi kualitas saat ketemu sama anak-anak, bisa nganterin sekolah ya, kayak zaman dulu aja nganterin sekolah, terus nganterin les, terjemput ya semaksimal mungkin. Biasanya kalau ada anak-anak aku mengusahakan nggak kerja sih, lebih fokus ke mereka. Sebagai ibu jelas Paula sangat teraniaya, tak bisa memeluk anak-anak seperti ibu-ibu pada umumnya. Sementara Baim yang sibuk dengan profesi barunya sebagai sutradara film, malah mengajak anak-anaknya yang masih kecil ikutan main film, daripada menitipkan mereka kepada Paula yang notabene ibu dari anak-anaknya. Benarkah Baim setega itu dengan Paula? Bagaimana reaksi Baim atas tudingan mengeksploitasi anak-anaknya sendiri? Syuting seneng nggak deh? Mau syuting lagi atau enggak? Namanya siapa karakter yang film ketiga maunya? Belum. Itu mau terserah dia aja. Iya, saya nggak pernah maksa. Buat saya, yang semua orang kadang-kadang juga bilang ya, kita eksploitasi apa, enggak sih. Mereka yang mau dan emang suka depan kamera ya begitu aja. Mereka hanya mau dibeliin mainan doang. Pulangnya nanti saya tinggal pesen taksi. Nggak usah bareng saya aja. Jangan ngerepotin. Nggak apa-apa, udah bareng saya aja kan. Nggak apa-apa, saya bisa. Ya kan sekalian searah. Ya nggak udah apa-apa. kalau dipaksa. Ya. Ya, kunci mana? Biar saya nyetir. Saya sebenarnya belum makan sih. Mau makan? Ayo makan bareng. Di depan banyak makanan. Ada sate, bakso, nasi goreng. Nasi goreng boleh. Terima kasih. Aksi Sena di layar kaca benar-benar membuat Arya Saloka kembali jadi sosok pria impian kaum hawa. Namun baru-baru ini, di kehidupan nyata lawan main Asya Asung Chow ini papa idaman banget untuk putranya Ibrahim. Arya terlihat begitu telaten dan sabar menemani sang buah hati belajar bersepeda. Ya, sesibuk apapun Arya di layar kaca, ia tak pernah alpa perannya sebagai ayah. Apalagi usia sang putra benar-benar usia yang butuh kasih sayang sang ayah. Your name? Oke. Masa diulang-ulang? And? Ya, semoga Allah jaga kami semua dan berikan kesehatan untuk kami semua. Mudah-mudahan insya Allah. Meski sudah lama berpisah dari putri anak, sepertinya Arya Saloka bertekad tak mau gagal sebagai ayah. Faktanya, duda satu anak itu tetap bahagia jadi happy daddy. Kalau ditanya apakah beban, ya buat saya sih enggak ya. Karena yang lalu ya memang udahlah berlalu. Sekarang ya saya dari kemarin juga menciptakan manusia yang lain lagi.
pemirsa, siang hari ini James mendapatkan inspirasi dari dua hot daddy. Ada Daddy Baim Wong dan juga ada Daddy Arya Saloka yang punya kesamaan. Sama-sama perhatian banget sama anak mereka. Baim Wong bahkan memberikan kebebasan kepada Keanu dan Kenzo untuk ikut jejaknya di dunia acting. Sementara itu Arya Saloka ya pemirsa yang rezekinya makin mujur, makin bersinar dengan tokoh Sena di sinetron Terikat Janji di saat dia ada sela waktu atau di saat libur syuting, pastinya dong mengajak Ibrahim quality time dengan mengajari buah hatinya itu bermain sepeda. Aduh, salut deh masih bisa untuk membagi waktu dan yang paling terpenting adalah kebutuhan bagi anaknya tercukupi. Ya kan pemirsa, pastinya happy dong. Dan kita doakan ya semoga Baim Wong dan juga Arya Saloka makin disayang sama anak-anaknya. Alright, selamat siang pemirsa Seleponis, apa kabar? Senang sekali tentunya saya James Purba kembali hadir menyapa Anda dan juga pastinya James sudah siapin ya kabar-kabar terupdate seputar selebriti, di mana lagi bukan di Celeb On News yang hanya ada di MSTV, rumahnya seleb. Next pemirsa, ada lagi bahagia nih. Luna Maya dan juga Maxim Botier rayakan anniversary 1 tahun. Dinner bareng di resto yang mewah. Dan juga pastinya mereka masih mendapatkan momongan. Gak cuma pasangan sweet ini, ada juga Happy Asmara dan Gilga Sahid. Kira-kira ada gebrakan apa nih dari mereka? Benarkah Happy punya profesi baru? Yang ingin tahu kabar selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Celeb On News.